Halo Bu Ajeng. Iya, Pak. Oke, baik. Ya, baik, Bu Ajeng luar biasa untuk hari ini. Baik, untuk Bu Ajeng Amalia, tadi Bunda sempat menanyakan tentang teori belajar nih, penguasaan teori belajar. Menurut Bu Amalia nih, eh, pada saat menyusun rancangan pengembangan pembelajaran, Bu Amalia, teori apa nih yang Ibu gunakan, Bu Ajeng? Ya, baik, Pak. Jadi saya dalam merancang modul pembelajaran ya, Pak, khususnya pada kurikulum Merdeka ini, saya mengambil keempat teori belajar, Pak. Teori konstruktivisme, teori behaviorisme, humanisme, terus yang terakhir kognitivisme. Kenapa diambil empat-empatnya, Pak? Karena menurut saya peserta didik itu tidak hanya dituntut pada eh, aspek kognitifnya, tapi mereka juga harus memiliki aspek sosial dan aspek emosionalnya, Pak. Jadi saya gunakan keempat teori itu dalam merancang modul ajar. Oke, baik. Nah, Bu Ajeng, luar biasa. Nah, bagaimana Bu Ajeng menerapkan teori-teori tersebut dari pembelajaran di kelas? Ya, saya menerapkan teori-teori itu misalnya ya, Pak, dalam teori konstruktivisme itu contohnya ketika saya melihat siswa itu sedang berdiskusi kelompok, jadi kan mereka bisa membangun sendiri pengetahuan mereka ya, Pak. Terus juga dalam teori humanisme yang memanusiakan manusia itu ketika mereka dalam berdiskusi, mereka bisa menghargai pendapat dari teman-temannya yang lain, terus mengeluarkan pendapat mereka sendiri gitu kan, Pak. Terus kalau dari teori behavioristiknya, siswa itu saya berikan stimulus dengan pertanyaan pemantik. Jadi mereka nanti kita bisa lihat perubahan perilakunya ketika belajar gitu, Pak. Baik, baik, baik. Satu lagi Bu pertanyaannya. Ya, Kira-kira ada kendala tidak pada saat Ibu menerapkan teori-teori tersebut di pembelajaran di kelas? pastinya Pak, pastinya kendala itu ada. Tapi kan bagaimana kita seorang guru dalam menyikapi kendala atau kekurangan ketika kegiatan belajar mengajar itu, Pak, ya. Contohnya misalnya ya ketika anak-anak tuh sedang tidak mood atau capek belajar gitu. Jadi kita mengalihkannya dengan misalnya tepuk-tepuk gitu ya. Misalnya atau dengan permainan yang edukatif gitu. Baik, baik, baik. Terima kasih Bu Ajeng Amalia. Bunda ada yang mau ditambahkan, Bunda? Jadi ada teori, 4 teori ya. Iya, Satu Bu. lagi apa teori apa? Dulu, Ya, konstruktivisme, terus, konstruktivisme, oke, behaviorisme, oke, humanisme, kognitivisme, oke. kognitivisme. Satu lagi, Satu lagi teori sosial ya, Bu. Teori belajar sosial. teori belajar sosial atau Gestalt ya. Ya. Ya, teori belajar sosial. Jadi kan itu tadi yang saya tanya. Kemudian setelah Anda tahu tentang teori-teori ini, itu kan tadi ditanyakan ya, Pak Mirhan, pelaksanaan. Kan ini kita mau bicara tentang bicara modul nih, buat bahan ajar. Nah, bahan ajar itu kan patokannya 5 teori itu harus Anda pahami ya kan. Nah, tadi ditanyakan bagaimana implementasinya gitu. Nah, kalau child center education itu ada di teori yang mana? Child Center Education. Nah, Eh, dia ini ya, Bu. Konstruktivisme ya, Bu. child center education. Oke, benar juga itu. Konstruksivisme ya. Maka Anda bisa melakukan yang namanya PPR. Ya, Baik, Bu. oke ya. Baik, Bu. Kemudian nanti Anda lebih banyak lagi belajar dengan yang lainnya ya. Nanti Baik, ini Bu. Anda latihan-latihan terus ya, karena nanti ujian yang sebenarnya itu mungkin nggak bisa lagi kita diskusi seperti ini. Anda langsung ngisi. Oke, Bu Ajeng Oke. ya. Siap, Bu. Oke, makasih. Assalamualaikum. Silakan Waalaikumsalam. keluar, nanti yang lain masuk dipanggil aja. Oke, Sorry, terima kasih, dipanggil. Bu. Ya, Terima kasih, silakan. Ya. Bapak. Baik, Gitu Bu ya Pak Mirhan ya. Ajeng. Pak Siap, Mirhan siap, mungkin siap. efektif begini aja masuk. Kalau semua dengar nanti ya enak Mhm. banget yang terakhir, ya kan? Oke, ya. Betul, Bu. Ya Pak Betul, Bunda. Mirhan ya. Betul, betul. Ya, makasih. Ya, Yuk, silakan yang oke.